106,6 Fir Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Dunar yang kali ini kita sedang mendapatkan Zumba dengan lagi asik dibicarain orang. Aduh, talk of the country, Zumba bareng artis dengan Kalina Oktarani. Halo kalian berdua, apa kabar? Ya Hai ampun, kamu yang ada di lama gak ketemu sih gue sama lo, Bro. Apa? Gue udah lama banget gak ketemu sama lo. Lama banget. Asli gue cuma ngeliat lo di plastik itu tuh. Kayak apa sih? Plastik apa? Coklat apa sih? Plastik apaan? Lu serius lo? Kayak gue ngeliat foto dia soalnya. Gue kayak pernah ngeliat foto dia, seriusan. Lu saking kangennya sama Hilbram sampai kagak tau muka siapa, lo bilang tuh mukanya Hilbram kayaknya deh. Astaga. Oke. Terakhir gue ketemu Kalina itu di rumah di Bintaro. Kita tetanggaan loh, Bram. Iya, Lo pernah nemu gue? tetanggaan, gila. Ini gue mulai merasa tersisihkan deh. Kenapa berapa kali Zumba? Makanya lu pindah. Bintaro, Udah jadi Bintaro. anak Bintaro nih kita anak Tangsel. Oh, iya. Lo harus lewatin kita lo. Dia anak Jaksel beda. Iya. Kayaknya cuma mempertimbangkan ya. Oh, Ayo Kalina, ada rumah mana yang potensial? Kalina happy, senang tawa-tawa gitu. Gue tahu mau ke arah mana tujuan ngomongan. Ling, Jadi gimana pembahasan kita pagi ini? Ling, muka lo kok cerah banget sih sekarang? Kayaknya senyumnya lebar deh. Nggak ada beban hidup emang? Beban hidup kan banyak, tapi nggak usah dipikirin ya kan, gitu. Nikmatin aja sayur asem. Tadi sama gue pakai oncom, pakai apa, udah enak banget buat gue tuh, udah bahagia banget. Nikmatin. Jadi nggak perlu untuk Kalina tuh simple ya? Simple. Sama Casey tuh. Iya. Nongolin dong. Mana lihat? Listeners tuh. Casey the dog. Iya sih. Tuh. Ini nih. Tuh, yang nemanin Kalina berapa tahun terakhir, Bo? Udah hampir 6 tahun. Lin, dia nemenin lo 6 tahun. Setia juga ya? Ya bener. Kok abis ngomong setia lu mingkem sih, Ram? Kok gue kayak gak enak banget sih? Maksud lu apa? Oh ya Allah. Ya itu memang sifat dasarnya anjing tuh itu, setia. Iya, setia. Betul. Makanya gue unconditional love. Unconditional love. Benar. Gue ngomong lagi terus. Terus. Ngomongin soal happy dong, ngomongin soal happy-nya, tanyanya. Happy-nya. Kalau lo tadi bilang bahwa kalau bilang persoalan hidupnya Kalina tuh banyak persoalan, tapi nggak usah dipusingin. Setiap manusia punya banyak persoalan pasti, bukan cuma gue. Tapi gimana caranya? Kan nggak mungkin nggak bisa kepikiran dong, Bo. Gini loh, gue makin beberapa tahun. Karena kan sekarang ini kalau gue buka handphone, lihat Land Today ada Kalina. Gue buka ke browser ada Kalina. Gue buka Twitter. Masalahnya beritanya nggak ada yang bagus semua. Lo bagus apa nggak tuh sudut pandang, ya kan? Gini. Good news, bad news, still news. Bagus kan? Iya. Jadi kalau gue sih gini ya, gue beberapa tahun belakangan ini gue menanggapi semua berita, mau itu bagus, mau itu buruk, mau itu apapun itu. Jadi buat gue menyamakan semuanya gitu. Jadi karena gue kalau dipuji orang cantik, gue nggak lagi seneng banget. Gue dipuji orang jelek, gue nggak juga lagi kesel. Buat gue sama. Jadi gue menyamakan semuanya. Dalam arti karena kalau gue dari 10 orang yang mengatakan gue, dari 10 orang, 9 mengatakan gue cantik, 1 yang ngatain gue jelek, yang 9 ini jadi terlupakan. Buat apaan gitu loh. Jadi gue menganggap yang 1 orang ini, ya udahlah nggak penting, dia anggap aja sama gitu. Jadi gue sekarang, gue mencoba untuk menenangkan hati gue, menenangkan diri gue sendiri dengan cara apa? Gue nggak peduli deh, lu mau ngomongin gue bagus, lu mau ngomongin gue jelek, lu mau ngomongin apa tentang gue mencoba belajar. Memang tidak mudah, but then again, kalau misalkan gue nggak mencoba dan nggak belajar, ya nggak akan bisa, gitu loh. Jadi sekarang, ada dua sih sebenarnya, bukan 1. Ada 2 komen, misalkan yang itu yang gue nggak bisa terima. Tapi kalau yang lainnya mau ngatain gue apa, yang ngatain gue kemarin gue gagal lagi, apa segala macam, gue manusia biasa. Gue melakukan kesalahan, pernah
pernah melakukan kegagalan yang mungkin gue mencoba untuk tidak lagi gagal, ternyata gagal lagi. Ya udah, I'm just human being yang melakukan salah-salah aja terus aja gitu. Tapi bukan berarti gue nggak belajar untuk belajar dari kegagalan sebelumnya. Tapi bagaimana lagi gitu. Kalau tidak sepaham dengan pemikiran apa rasanya sih dikomentarin tentang hidup lo sama orang yang nggak lo kenal? Lo dikomentarin tahan. nggak bisa terima ya? Tahan. Ini topik kita juga pagi hari ini nih, listeners ya. Gimana cara menanggapinya? Orang nggak kenal, tiba-tiba nyamber lah di sosmed, komen lah, di mention lah. Good question. Tadi lo bilang betul. Gemes. Satu lagu dulu kita dengerin bareng-bareng ya, listeners. Buat Anda juga yang penasaran, kalau selama ini Anda memberikan komentar pada orang-orang yang Anda nggak kenal, rasanya baik-baik aja, jari Anda kayaknya melayang dengan sangat indah dan gemulai, nggak ada hard feeling apapun, gimana rasanya jika posisinya dibalik? Kita akan tanya kepada Kalina Oktarani ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Kata tuh. Lanjut, Nak. Kan gini. Mumpung panasnya. Mumpung panas, lanjutin langsung. Oke. Langsung ya. Bentar. Sabar, gue buka dulu. Oke. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Duna. Bukan main ini ratingnya V Radio bangun pagi hari ini naik meningkat dengan drastis ini tiba-tiba ya, ingin mendengar jawaban Kalina. Coba Nya diulang lagi pertanyaannya. Bagaimana rasanya mendapatkan orang-orang yang nggak lo kenal ini tiba-tiba mengomentari tentang hidup lo? Apa tuh yang terjadi dalam hidup lo? Tadi gue bilang question. Dan satu lagi lo bilang orang yang tidak gue kenal. Terus gue buat apa mikirin orang gak gue kenal? Gue ngapain mikirin komentar orang yang gue nggak kenal, yang dia bahkan nggak ngasih gue makan, nggak ngasih gue minum, nggak ngasih gue uang jajan, nggak ngasih uang buat beli tas, beli make up dan segala macam. Apa? Doesn't kill you, make you stronger. Jadi gue mikir udah, dia nggak lagi bikin gue nggak mau jadi terkesan weak cuma gara-gara orang yang tidak gue kenal, gitu loh. Dan gue nggak mau baper. Gue mencoba untuk tidak baper. Makanya tadi ada dua komentar yang menurut gue nggak bisa terima karena katanya kalau misalkan gue sekarang katanya nggak bisa move on dan gue tidak bisa, gue karena pantas aja gue kawin cerai karena gue tuh orangnya cara gue ngomong ini gue sering debat apa segala macam, ngegas mulu sih jadi perempuan, makanya laki-laki nggak ada yang betah sama lo, Cil. Nah kayak gitu kan salah satunya kan. Ya, lu kenal gue bukan 1-2 tahun. Iya. Lu tahu bagaimana gue. Kalau gue punya pasangan, gue kayak kebo dicucuk hidung gitu. Tapi balik lagi bagaimana cara mereka mengetrit gue, bagaimana cara cowok-cowok itu, cowok-cowok emang iya gue cerita apa sih, gue cowok-cowok. Gimana mantan gue, pasangan gue untuk caranya mereka mengetrit gue ya. Kalau mereka nggak baik nge-treat gue, ngapain gue ikutin kasarnya gitu kan. Sekarang gue, gue udah 40 tahun ya. Iya. Tahun ini gue 40 tahun. Gak kelihatan ya ampun Kalina, gue pikir lu masih 28. Kayak 39, gue kayak 39. Beda setahun dong kalau 39 doang. Oke, tapi lanjut. FYI nih ya, FYI gue mesti kasih tahu juga untuk listeners ya. Selama saya kenal yang namanya Kalina nih ya, dia ini tipikal orang yang sebenarnya tidak pernah memulai sesuatu, apalagi yang negatif. Tapi kalau dia dicolek, dia bisa gigit. Tapi jangan mulai nyolek dia. Itu dia. Karena makin kesini gue kasarnya nih, gue dicolek pun gue diam. Kecuali jangan mencolek orang yang gue sayang dan gue cintai. Anak gue, keluarga terdekat gue ya. Ibarat kayak gitu. Itu gue gak bisa diam. Tapi selama masih, kalau misalkan niatnya mereka hanya mau nyari panggung misalkan, mendingan gue diam gitu ya kan. Tapi kalau yang udah nyolek anak gue, kayak pernah terjadi suatu saat waktu dulu tuh pernah ada yang masuk ke anak gue, nah itu gue nggak bisa terima. Ada anak soalnya kan. Tapi kalau gue sendiri, gue masih bisa tahan. Dan ya kayak tadi gue udah ngapain sih, mereka nggak kasih gue makan ya, mereka nggak lagi juga, kalau gue sakit mereka juga nggak lagi ngajak gue ke dokter bayarin rumah sakit gue gitu. Kalau gue pikirin, gue makin gila nanti yang ada.
Kalau bisa sih, gue tuh pernah ya ada salah satu momen dalam hidup gue dikomentarin sama orang. Ya lah komentarnya cemen banget, Bo. Tapi gue tuh baper banget, walaupun gue diem ya, memilih untuk diem. Tapi tuh, ya Allah ini hati rasanya, astaga, kayak gue mengalami kegagalan hidup kayak gimana gitu. Terus lu gimana cara Di posisi nanganinnya? itu, gue pernah di posisi itu. Tapi Nah, tadi gue bilang, gue belajar lagi. Gue belajar beberapa tahun belakangan, gue belajar. Dan gue nggak juga sempurna sampai gue bisa yang namanya kayak gue tahan banget emosi gue nggak balesin komentar. Ada beberapa yang gue balesin, tapi cara gue balesinnya, ya bagaimana caranya ya itu. Balik lagi kayak misalkan dia ngatain gue, maaf kalau kata gue kasar ya di sini, maaf banget gitu. Sampai ada yang ngatain gue pelacur. Sampai ada yang ngatain gue, katanya gue cuma hanya pengen, gue ampun itu badan ditin sama laki-laki apa segala macam. Gue bilang, gue mikir lagi, nangis jujur, gue nangis bacanya, gue sedih, gue apa segala macam, dan gue merasa, kok lu nggak kasarnya, lu tuh nggak pernah merasakan menggunakan sepatu gue. Nggak usah deh lu melangkah jauh-jauh, 1 langkah aja. Kalau lu kuat sehari, itu bagus banget. Nggak usah sehari 1 jam aja, kasarnya gitu. Dari situ gue mikir, gue bukan pelacur. Gue bukan juga lagi kasarnya menjual diri gue ke laki-laki hanya untuk mendapatkan uang. Gue kerja sendiri. Gue banting tulang, gue keringet gue yang gue hasilkan itu halal. Dan gue bersyukur banget gue bisa yang namanya makan sampai detik ini dari uang yang halal. Gitu. Jadi buat gue, karena gue tidak merasa seperti itu, ya udah. Cuma belakangan ini ada yang komen macam-macam, gue mikir gini, gue nggak mau nanti ada orang yang tersakiti dari komen-komen mereka. Yang walaupun mungkin akhirnya ada yang tersakiti. Karena gue merasa, gue di rumah aja ini. Gitu loh. Gue menjawab pertanyaan dari siapapun, menjawab yang kalian tanya ke gue jawab apa adanya. Gitu. Gue berusaha menjawab apa adanya. Kalau misalkan ada miss sedikit, ya oke lah. Tapi gue bisa mempertanggungjawabkan jawaban-jawaban gue. Gitu. Gue nggak lagi yang berusaha misalkan ngomong sama nyanyi nanti lu tanya ke gue ini, nanti gue jawab ini. Nggak pernah kan gue kayak gitu. Jadi, balik lagi, butuh waktu sih ya untuk bisa kayak kita tuh menghadapi netizen atau omongan orang di luar. Apalagi yang ngomongnya kan bukan cuma satu RW. Yang ngomongnya dari Sabang sampai Merauke, yang kalau gue ngeliat gila ya, dari satu postingan orang yang tentang gue itu ribuan gitu kan, ratusan apa gitu. Cuma kalau gue baca satu-satu, pertama mata gue yang ada jereng, bikin gue sepet mata aja. Dan kalau misalkan banyak di luar sana, kalau orang-orang yang menyangkut pautkan ini ke agama, Mbak Kalina anggap aja ini melunturkan dosa-dosa Mbak Kalina, bisa ada komentar yang tidak baik. Jadi gue pikir memang itu positif, ya udah gitu loh. Dan buat gue, tapi ampun, kan lu udah kayak kasur tempur ya, bisa nerimanya ya. Nah itu kadang-kadang kan ada batasnya lah, ada capeknya. Atau kadang-kadang orang-orang yang terdekat dengan kita juga kepancing emosinya. Lo menghandle-nya gimana tuh? Kita bahas bentar lagi. Buat listener juga kalau pengen tahu, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama kami di 106,6 V Radio, lagu hitsnya beda. Oke. Top 2. Gila lo, bener lo ada ngatain gue pelacur lo. Iya kan gue baca yang lo itu pakai nanya oke. Kan orang-orang itu nyari sensasi aja, Bu. Sama. Pansos juga. Ya walaupun pansus, tapi kan kita bacanya kalau misalnya cuma satu, diam lama-lama kan senep juga kan gitu loh. Cuma ya balik, kayak tadi gue bilang, gue beneran gue gitu. Akhirnya gue yang coba, udah gue diem deh. Gitu. Dan sekarang oke, cuma ya itu tadi yang gue bilang sama lu nya. Ya, kalau misalkan ada orang yang ngomong katanya, ya cari nggak bisa move on ya dari yang pertama, ya Lanjutnya. Gue nggak mau bahas tentang dia, gue tidak mau bahas tentang dia lagi. Ya Udin. Lanjut. Oke. Ntar gue mau nanya langkah hidup lo ke depan ya, setelah sekarang memiliki status baru. Akhirnya. 106,6 V Radio masih dibangun pagi bersama Anya Dwinov dan Hilbram Duna. Lanjut lagi bersama saya Kalina Farani. Oh, Kalina Farani hadir di house. Lin, ketika lo membaca komen-komen dari sosial media, komen di TV, komen di sana sini, yang denger kan bukan lo sendiri.
Kadang-kadang orang-orang terdekat dengar, saudara dengar mungkin, sahabat dengar. Anak lo juga dengar, gimana tuh? Thank God, TV di rumah gue nggak nyalain. Dan yang satu mati. Oh, gue punya ini servis TV kalau. Bukan itu, ya Allah. Bukan. Nah, kalau misal kayak orang tua gue, mungkin mereka udah terbiasa kali dengar yang omongan-omongan yang gimana, dan mereka juga tahu lah anaknya seperti apa gitu. Tapi yang gue concernnya ke anak gue. Nah, itu gue Aska. coba nemuin anak gue ceritakan ke anak gue bahwa apapun yang Mama lakukan, Aska lakukan, dan Papa lakukan, kita bertiga itu akan selalu menjadi sorotan orang. Mau itu baik, mau itu buruk tentang kehidupan kita, itu akan jadi pembicaraan. Yang baik aja akan jadi pembicaraan, apalagi yang buruk. Karena orang-orang di sini senang membicarakan kita yang tidak baik. Aku bilang gitu. Dan untuk masalah Mama yang terakhir ini, perceraian Mama, Mama minta maaf sama Aska. Kenapa Mama minta maaf? Karena Mama membuat malu Aska dengan pemberitaan di luar. Aska yang, no, kata gini, I'm okay, gitu. Iya, tapi balik lagi, Mama daripada Aska mendengar banyak omongan dari orang, lebih baik Mama yang kasih tahu Aska bahwa ini kejadian begini. Jadi gue ceritainnya. Gue bilang sama anak gue bahwa semua yang diberitakan di luar atau komentar orang-orang itu tidak semua benar, bahkan 99% itu nggak benar. Gitu loh. Bukan hampir semuanya. Ini 99% nggak benar. Karena mereka nggak tahu siapa gue. Bagaimana mereka bisa menjudge gue, bagaimana mereka bisa menilai dengan seakan-akan mereka udah paling tahu tentang diri gue, padahal nggak kenal, hanya lu tahu dari mana tentang Kalina begini? Gue baca di sini. Baca di situ gue ngomong nggak? Gue memberikan statement nggak? Iya, gue dengar dari tetangga gue ya. Tetangga gue ngeliat di sini gini, di TV katanya begini. Gue ngomong nggak, diwawancara nggak? Kan nggak. Oke, Lin. Tapi kalau misalnya nih ya, lo sekarang bisa menjelaskan sebenarnya Kalina Oktarani ini seperti apa sih orangnya? Lo mau bilangnya gimana tuh ngejelasinnya? Kalau gue pribadi, gue adalah manusia yang sangat amat simpel menurut gue. Gue tidak mau menyakiti orang. Gue berusaha tidak jahat sama orang. Walaupun mungkin ketidaksengajaan gue sebagai manusia biasa itu pernah menyakiti orang. Dan gue minta maaf bagi siapapun orang yang pernah tersakiti karena gue. Dan gue hanya, hidup gue tuh cuma pengen gini. Sesimpel gue pengen menata rumah tangga, gue punya suami, gue punya anak, kalau emang Tuhan memberikan gue anak lagi, gue pengen punya anak, gue cuma pengen ngurusin keluarga gue cuma pengen nanam-nanamnya di belakang rumah gue dengan kebun gue yang gak usah terlalu besar banget karena gak usah ribet. Terus, bener kan? Bener. Iya. Simpel itu, karena gue pengen yang kayak gini loh, gue gak mau ngurusin orang jangan ngurusin hidup gue. Gitu. Makin kayak balik lagi gue bilang makin kesini, gue makin berpikir hidup kita cuma sekali, buat apa kita buang-buang waktu hanya untuk mikirin orang, ngomongin orang, apa segala macam, urusin aja hidup kita dulu sendiri. Gue cuma pengen traveling with someone yang gue sayang, anak gue, keluarga gue, ibaratnya kayak gitu. Udah, sesimpel itu. Buat orang yang menjudge gue, buat orang yang menilai jelek tentang gue ucapin terima kasih sama mereka karena mereka punya pemikiran negatif tentang gue. Dan balik lagi, kalau lu memang punya masalah sama gue, temuin gue, cari gue, DM gue, kasih tahu kenapa lu nggak suka sama gue. Nggak usah lewat komen di kolom komen. Dan balik lagi, banyak orang yang bilang kenapa sih lu nggak tutup kolom komen lu? Pertanyaan bagus. Ya kan? Jawaban gue adalah hanya pengecut yang menutup komentar-komentar kolom komen. Why? Karena gue tidak seperti tadi yang gue bilang, gue nggak ngerasa kok. Lu boleh keluar apa semuanya segala macam, gue cuma baca, oke. Dan buat gue adalah pembelajaran, orang berpikir begini tentang gue ternyata ya. Kayak tadi gue bilang dari 10 orang, 9 ngatain gue cantik, 1 ngatain gue jelek, gue nggak mau cuma gara-gara 1 orang, ini 9 orang dilupakan. Jadi buat gue, ya udah. Gitu. Mau bagus, mau jelek, komentar gue mau terima kasih. Nah, setelah jadi, semua ini terjadi, next-nya gimana? Ya. Iya, kan status sudah baru nih, lagi. Nah, apakah selesai nih? Udah 3 kali selesai? Atau lo masih memiliki harapan? Setiap gue agak-agak sirik ya, itu udah 3 kali, gue 1 kali pun belum nih. Karena lu memilih tidak mau.
bedakan yang belum sama lu nggak mau. Waduh, ini gimana ini? Jangan bocor. Enggak. Jadi gini, untuk membenarkannya, Anya itu masih mencari yang tepat. Waktunya. Hanya sedang mencari yang tepat. Waktunya ya, listeners itu. Iya, benar. Aduh, ini bahaya nih percakapan ini bertiga nih. Aduh ya Allah. Langsung nanya, lu gue belain. Iya benar. Ini bisa berbelok masalahnya nih, permasalahannya bisa berbelok ini. Udah deh. Listeners lagi dengerin Kalina, udah deh. Oke. For the next, seperti tadi gue bilang, gue tipe yang gue lebih baik gue coba kayak gue introspeksi diri gue dulu, itu pasti ada apa sih sama gue. Setelah gue menemukan jawabannya, gue akan berpikir, oke, Kalina lu udah gagal lagi untuk ketiga kalinya, lu begini. Jadi for the next-nya, lu coba untuk lebih hati-hati. Which is, gue sebenarnya sebelumnya juga gue hati-hati, gitu kan. Tapi gue pasti ada punya alasan kenapa gue akhirnya mencoba menikah yang kedua dan ketiga. Itu ada alasan, tapi gue tidak mau nanti kesana, itu alasan lagi. Padahal kan juga, lu mau juga, bla. Oke, anggap gue salah. Dan sekarang gue akan menentukan yang misalkan nanti ke depannya, ini adalah pilihan gue sendiri. Bukan karena pilihan keluarga gue, bukan karena pilihan orang tua gue, tapi ini adalah pilihan gue. Okay. Apakah gue akan menikah lagi? Well, gue nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau misalkan memang pilihan gue nantinya itu adalah orang yang gue yakin adalah karena benar-benar hati gue yang memilih, why not? Gitu. Dan again, gue mau bahagia. Selama ini gue sudah cukup membahagiakan orang-orang banyak dan gue sampai melupakan kebahagiaan untuk diri gue sendiri. Gitu. Jadi, apakah gue trauma? Pasti gue punya trauma. Makanya sekarang gue lebih baik gue diem di rumah, gue main sama Casey, gue coba yang namanya gue belajar, gue kursus, gue lagi cari buku segala macam, gue belajar bahasa, gitu. Yang bikin kepala gue merasa kayak anak TK lagi untuk belajar semua dari nol lagi. Tapi gue mengisi kekosongan gue dengan hal-hal positif yang semua orang juga pasti kan masa sebut, lu tau gak sih, gue tuh bukan lagi kepoin kalian, gue lagi gak gini, gue lagi belajar ini. Kan gue gak perlu ngasih tau orang. Ya kan? Biar gue yang tahu. Dan sekarang gue kasih tahu kalau gue sekarang lagi mencoba belajar, walaupun susah bangetnya. Gitu. Daripada gue ribet ngurusin hidup orang. Ya benar. Mendingan gue cari ilmu lebih bagus. Cari ilmu lagi. Gitu. Gak ada kata terlambat kan. Jadi kita akan tunggu nih, listeners. Kita akan lihat Kalina yang baru, the new version-nya Kalina adalah Kalina yang mandiri, Kalina yang akhirnya mengutamakan kebahagiaan dirinya sendiri dulu, baru orang lain. Finally, kebahagiaan diri gue dan anak gue pasti. Oh iya, benar itu dia. Maaf. Gue suka lupa ya. Pakai tangan gue suka lupa emang. Oke, baiklah Kalina. Terima kasih kalau begitu ngobrol-ngobrolnya. Panjang lebar juga. Listeners, terima kasih. Kalau mau dapat detailnya, merapat di sosial media kami. Nah, nanti lebih banyak lagi tuh informasi yang akan disampaikan Kalina yang Anda nggak dengar di radio.